Bayangin bro, ratusan tank Merkava Israel yang katanya kebal peluru, malah jadi rongsokan besi dalam hitungan menit. Gaza yang sempit kayak perangkap tikus. Tapi disitulah pasukan elit Israel malah kayak masuk oven. Dan puncaknya, boom! Iran ngamuk, rudalnya bikin Haifa bukan lagi kota pelabuhan, tapi jadi kolam renang raksasa penuh puing kapal perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu sehat walafiat ya, dijauhkan dari bala bencana, dan rezekinya makin lancar. Saya doakan buat kalian semua yang nonton dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, sampai luar negeri dimanapun kalian berada. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita mencekam penuh plot twist kayak gini ya. Bayangin, bro, suasana Tel Aviv malam itu kayak studio film perang. Lampu-lampu kota masih terang, tapi di balik layar, Netanyahu duduk di kursinya sambil megang peta besar Gaza. Tangannya gemetar, matanya melotot kayak orang habis ngopi 10 gelas. Dengan nada penuh ambisi, dia ngomong di depan jenderal-jenderalnya. Kita akan lakukan invasi darat terbesar sepanjang sejarah Israel. Ini misi sakral, gak ada yang bisa menghentikan kita. Jenderal-jenderal Israel langsung tepuk tangan, walau sebenarnya dalam hati mereka mikir, ya Allah, ini Bapak kalau salah strategi, kita yang disuruh jadi korban. Tapi apa daya, bos udah ngomong. Netanyahu yakin banget kalau Gaza itu ibarat permen yang gampang dikunyah. Katanya, cuma butuh waktu seminggu, Hamas habis, Gaza tunduk, dan kita jadi pahlawan. Waduh, pede banget kayak sales asuransi yang bilang premi murah, tapi ujungnya bikin dompet nangis. Keesokan harinya, berita ini langsung geger. Media Israel heboh, invasi terbesar sepanjang masa segera dimulai. Tank Merkava dipajang kayak pameran mobil baru, helikopter Apache berjejer gagah, truk logistik jalan kayak konvoi kawinan. Warga Israel ada yang bangga, ada juga yang ngomel. Netanyahu ini kenapa sih? Gaza kecil aja dibawa ribuan tank. Ini mau perang apa mau bikin macet kayak arus mudik? Di sisi lain, pasukan Israel yang dipaksa berangkat juga banyak yang ngedumel. Ada yang ngomong ke temennya, bro, katanya Gaza kecil. Kalau kecil kenapa kita harus bawa tank segede rumah? Ya, mungkin biar gampang parkirnya, bro. Sekalian nutup jalan. Lucunya, di markas militer, ada tentara yang sampai nulis surat wasiat padahal belum berangkat. Katanya, kalau gue gak balik, bilangin ke mak gue kalau gue sayang banget sama dia, dan bilangin juga kalau motor gue masih nyicil 3 bulan. Netanyahu makin panas. Setiap wawancara, dia tampil penuh percaya diri. Bajunya rapi, dasinya merah, rambutnya licin kayak baru disemir. Dia ngomong di depan kamera. Israel akan menghancurkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Padahal rakyatnya sebagian besar mikir, lah, yang gak mundur selangkahkan tentara, bukan dia. Dia MAH tinggal duduk di kursi empuk, nonton TV. Media internasional pun ikut sorot. Ada yang bilang Netanyahu ini kayak main judi politik. Ada juga yang bilang kayak bapak-bapak nekat ikut lomba tarik tambang padahal kakinya keseleo. Semua mata dunia tertuju ke Israel. Nah bro, pasukan darat mulai dikumpulin. Bayangin aja, lebih dari 100.000 pasukan dengan ratusan tank Merkava, kendaraan lapis baja, artileri, plus drone dan jet tempur. Jalan raya di Israel Utara macet parah. Mobil pribadi gak bisa lewat, truk sayur ketahan, tukang roti telat ngirim. Orang-orang di jalan ngomel. Ini invasi apa mudik bareng sih? Jalan penuh tank, gue mau ke pasar jadi kayak ikut latihan perang. Sementara itu, di Gaza, para pejuang Palestina malah senyum-senyum. Mereka udah tahu kalau invasi ini ibarat orang masuk rumah hantu. Sekali masuk, susah keluar. Brigade Al-Qassam sampai bikin poster kecil, Welcome to Gaza, enjoy your nightmare. Netanyahu sendiri kayak orang yang lagi nonton trailer film. Dia bayangin pasukannya masuk Gaza, Hamas hancur, rakyat Palestina tunduk, dan dunia kasih penghargaan buat dia. Dia bahkan sempat bilang ke ajudannya, nanti kalau berhasil, gue mau bikin hari libur nasional, hari kemenangan Netanyahu. Ajudannya diam aja, padahal dalam hati mikir, bapak ini jangan kebanyakan mimpi siang bolong. Gaza itu bukan Disneyland, Pak.
Itu kandang serigala. Tapi itulah ambisi, bro. Netanyahu kayak orang yang kebanyakan main catur tapi salah baca langkah. Dia kira Hamas itu pion-pion kecil. Padahal di balik papan udah ada bom siap meledak. Dan yang bikin lebih parah, dunia Arab lagi geram, Iran cuma nunggu momen buat kasih kejutan. Netanyahu udah narik pelatuk, pasukan udah jalan, invasi udah dimulai. Tapi masalahnya, langkah pertama aja udah salah. Gaza bukan tanah kosong, bro. Gaza itu perangkap yang udah siap nerima tamu dengan karpet ranjau, bukan karpet merah. Nah bro, invasi darat Israel yang katanya terbesar sepanjang sejarah, akhirnya resmi dimulai. Ribuan pasukan, ratusan tank Merkava yang katanya kebal rudal, plus kendaraan lapis baja, jalan pelan-pelan masuk ke Gaza. Dari udara kelihatan kayak barisan semut hitam yang lagi migrasi, tapi dengan gaya sok jagoan. Netanyahu di Tel Aviv senyum-senyum kayak orang abis dapat cashback belanja online. Hari ini sejarah baru dimulai. Gaza akan kita kuasai dengan cepat, katanya di depan kamera. Padahal, sejarah baru yang dimaksud Netanyahu sebenarnya bakal jadi sejarah baru bencana buat pasukannya sendiri. Begitu roda tank Merkava mulai melindas tanah Gaza, tiba-tiba, boom! Ledakan besar mengguncang. Pasukan Israel langsung panik. Itu bukan sambutan karpet merah, bro. Itu sambutan karpet ranjau. Ratusan ranjau darat meledak bareng-bareng kayak pesta kembang api tahun baru. Tank Merkava yang katanya kebal, langsung terbalik, bannya copot, turretnya mental ke langit. Seorang tentara Israel teriak, "Komandan, tank kita hancur." Merkavanya kayak kaleng biskuit digencet. Komandannya jawab dengan wajah pucat, "Tenang, itu cuma kebetulan, ya kebetulan ratusan tank hancur bareng-bareng." Sementara itu, para pejuang Palestina di balik terowongan ketawa ngakak. Ada yang sambil nyeruput teh, ada yang sambil ngelihatin dari drone Homemade. Mereka ngomong ke temennya, "Lihat tuh, tank Merkava yang sombong, kayak kue lapis jatuh dari meja. Hancur berantakan, bro." Makanya, jangan suka meremehkan Gaza. Di sini, yang masuk biasanya cuma punya dua pilihan, jadi korban atau jadi berita. Pasukan Israel makin panik. Mereka coba maju, malah jebakan lagi. Coba mundur, jalannya udah ditutup sama runtuhan tank dan kawat berduri. Jadi ibaratnya mereka kayak ayam masuk kandang. Pintu udah dikunci dari luar. Mau terbang juga gak bisa. Paling bisa cuma panik berjamaah. Ada satu tentara yang sambil jongkok di balik tank gosong ngomel ke temennya. "Bro, katanya Merkava ini tank tercanggih dunia? Kok baru masuk Gaza udah jadi besi rongsok?" Temennya jawab dengan wajah putus asa. "Mungkin ini edisi KW, bro. KW super hancur." Di markas komando, Jenderal Israel yang lagi lihat layar monitor langsung pucat. Mereka gak nyangka ratusan tank bisa hancur secepat itu. Netanyahu ditelepon, dia awalnya masih sok tenang. "Santai, itu cuma hambatan kecil." 5 menit kemudian, laporan baru masuk. Puluhan kendaraan lapis baja meledak, pasukan kehilangan logistik, bahkan ada yang tersesat karena GPS-nya dijam dari Gaza. Netanyahu langsung keringetan. Dasi merahnya basah, rambut semirnya udah acak-acakan. Ya ampun, ini invasi apa arisan bom? Sementara itu, suasana di Gaza makin panas. Ledakan terus terdengar, asap hitam membumbung tinggi. Pasukan Israel yang terjebak mulai teriak-teriak minta bantuan. Ada yang coba lari keluar jalur, malah ketemu jebakan lagi. Jujur aja, kalau dilihat dari atas drone, Gaza saat itu mirip game Battle Royale, yang hidup bertahan, yang gugur jadi loot box. Para pejuang Palestina makin semangat. Brigade Al-Qassam dan Al-Quds sudah nyiapin skenario kayak jebakan tikus raksasa. Mereka tahu Israel pasti sok pede bawa pasukan besar. Makanya seluruh jalur sudah dipasangi ranjau, bom improvisasi, sampai jebakan bawah tanah. Ada satu momen kocak tapi tragis. Sebuah tank Merkava yang berusaha belok kanan malah masuk ke jalan buntu. Sopirnya panik. "Komandan, kita kejebak." Komandannya teriak, "Ya udah, belok kiri." Sopir, "Lah, kiri juga ranjau semua, Pak." Akhirnya mereka berhenti, keluar tank, dan jalan kaki. 5 detik kemudian, tanknya meledak.
Tentara yang lari cuma bisa nengok sambil ngomel. Ya Allah, itu kendaraan harganya miliaran dolar, habis kayak petasan lebaran. Rakyat Gaza yang sembunyi di rumah juga deg-degan, tapi ada yang sempat ngerekam dengan HP. Videonya viral di media sosial, tank Merkava meledak kayak kue ulang tahun terbakar. Dunia internasional mulai heboh, banyak yang ngomel ke Israel, ini bukan invasi, ini misi bunuh diri massal. Gaza bukan tempat piknik, bukan pula taman safari. Gaza itu neraka besi buat pasukan Israel. Yang katanya mau invasi besar-besaran, ujung-ujungnya malah jadi pesta ledakan ranjau. Pasukan Israel kehilangan arah, kehilangan logistik, dan yang paling parah, kehilangan harapan buat pulang dengan selamat. Tank Merkava yang katanya kebanggaan Israel berubah jadi bangkai besi berjejer di jalanan Gaza. Pasukan Israel terjebak kayak ikan masuk jaring. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Netanyahu yang awalnya pede senyum, sekarang mulai garuk-garuk kepala kayak orang kelupaan bayar cicilan. Sementara itu, para pejuang Gaza tertawa kecil, karena ini baru pemanasan. Yang lebih mencekam masih menunggu. Nah bro, setelah pasukan Israel masuk Gaza kayak ayam masuk kandang, suasana makin panas. Tank-tank Merkava yang tadi gagah, sekarang jadi rongsokan besi gosong. Pasukan Israel udah kayak peserta lomba lari yang kehabisan napas. Bingung mau mundur gak bisa, maju apalagi. Tiba-tiba, dari bawah tanah, dari balik reruntuhan, dari pojok-pojok gang sempit, muncullah para pejuang Gaza, Hamas, Brigade Al-Qassam, dan Brigade Al-Quds. Mereka keluar kayak predator malam, senyap tapi mematikan. Serius bro, kalau ini difilmkan, pasti mirip adegan film Predator campur Fast Furious. Bedanya di Gaza gak ada efek CGI, semuanya nyata. Pejuang Gaza udah hafal betul medan mereka. Terowongan jadi jalur rahasia. Dari satu rumah ke rumah lain, mereka bisa muncul tiba-tiba. Ada yang nongol dari lubang kecil di tengah jalan, ada yang keluar dari bawah masjid, bahkan ada yang tiba-tiba muncul di belakang tank Israel sambil bawa RPG. Pejuang Gaza, Assalamualaikum, mau nambah ledakan, Pak? Boom! Tank Merkava langsung meledak lagi. Tentara Israel panik luar biasa. Mereka muter kepala ke segala arah, tapi musuhnya gak kelihatan jelas. Kayak main peta umpet. Bedanya kalau ketemu bukan tepok bahu, tapi tepok bom. Suasana makin gila. Brigade Al-Qassam ngeluncurin roket jarak dekat dari lorong-lorong sempit. Brigade Al-Quds ngedrop bom rakitan dari drone kecil. Serangan datang dari kanan, kiri, atas, bawah, ibarat hujan meteor. Satu pasukan Israel teriak ke komandannya. Komandan, mereka muncul dari mana-mana. Ini kayak main game zombie. Komandan yang udah pucat menjawab dengan suara gemetar. Bukan zombie, bro. Ini lebih serem. Zombie gak pakai RPG. Ada momen dramatis tapi juga bikin ngakak. Satu unit Israel berusaha ngungsi ke bangunan kosong. Mereka pikir aman, pas masuk, lampu remang-remang, tiba-tiba pintu belakang kebuka. Keluar 5 pejuang Gaza dengan wajah dingin. Pejuang Gaza, selamat datang, silakan duduk. Tapi maaf, kursinya meledak. Sekejap kemudian, dor, boom, bangunan hancur, tentara Israel kocar-kacir. Di markas Hamas, para komandan malah santai. Ada yang sambil makan kurma, ada yang sambil minum teh. Mereka nonton lewat layar monitor drone Homemade. Komandan, alhamdulillah, Merkava yang katanya kebal rudal, ternyata kebalnya cuma di iklan. Satunya lagi nimpalin, iya, kebalnya paling cuma kebal hujan. Hujan batu aja kalah, apalagi hujan RPG. Israel makin kacau. Jalur logistik mereka terputus. Makanan habis, amunisi menipis, bahkan ada pasukan yang kehausan sampai minum air got. Serius bro, kayak lomba survival, tapi ini versi sadis. Ada satu pasukan yang nekat telepon komandannya di Tel Aviv. Komandan, kita kejebak. Kita butuh evakuasi. Netanyahu di ujung telepon masih sok tenang. Tetap semangat, kalian prajurit pemberani. Pasukan di Gaza cuma bisa nangis. Semangat gak bikin perut kenyang, Pak. Ini logistik abis, yang ada tinggal kerikil sama asap. Dari sisi lain, dunia internasional mulai nonton dengan mulut melongo.
Wartawan asing laporannya dramatis banget. Invasi terbesar Israel berubah jadi bencana terbesar di Gaza. Pasukan elit Israel kini seperti tikus yang terjebak di perangkap baja. Dan bro, netizen juga gak kalah heboh. Meme-meme langsung bertebaran. Ada yang bikin gambar tank Merkava meledak dengan caption, "Merkava, mahal-mahal cuma jadi scrap metal." Ada juga yang bikin gambar Netanyahu megang kepala sambil nulis, "Bro, ini bukan invasi, ini tur kematian." Pasukan Gaza makin semangat karena serangan mereka berhasil. Mereka udah bukan lagi posisi bertahan, tapi jadi predator aktif. Hamas ngeluarin unit khusus yang lincah banget, kayak ninja bersenjata RPG. Brigade Al-Quds main taktik serangan gerilya kilat. Sementara itu, Al-Qassam udah pasang ranjau baru di jalur yang bakal dilewatin tank cadangan Israel. Gaza berubah jadi labirin maut. Israel kayak tikus di maze, tapi setiap belokan ada jebakan. Ada bom bawah tanah, ada roket siap meledak, ada sniper dari atap. Pasukan Israel kehilangan arah, kehilangan pasukan, bahkan kehilangan mental. Gaza udah resmi jadi neraka besi, tapi sekarang levelnya naik, udah kayak arena predator. Para pejuang Gaza bukan lagi bertahan, tapi mengejar. Netanyahu di Tel Aviv mulai pusing 7 keliling, sambil mikir, astaga, ini invasi apa jebakan Batman? Nah bro, di tengah kekacauan pasukan Israel yang udah kejebak di Gaza, kabar buruk datang dari arah timur. Iran, musuh bebuyutan Israel, ternyata gak mau cuma jadi penonton. Dari Teheran sampai Qom, semua pejabat tinggi Iran sepakat, waktunya Israel dikasih hadiah spesial. Bayangin, di sebuah ruang komando, para jenderal Iran duduk serius sambil buka peta besar Israel. Salah satu jenderal nunjuk Haifa, sambil senyum tipis. Iran, ini dia, markas utama Angkatan Laut Israel. Kalau ini kena, Israel bakal nangis 7 turunan. Yang lain nimpalin, nangis doang? Bisa-bisa langsung amnesia nasional, bro. Tanpa basa-basi, Iran langsung ngeluarin mainan andalannya. Ratusan rudal balistik generasi terbaru. Mereka klaim rudalnya udah upgrade dari versi lama. Kecepatannya kayak roket puasa, cepet banget, bikin lapar musuh sebelum sempet mikir. Peluncuran pun dimulai. Malam itu, langit Iran kayak pesta kembang api raksasa. Rudal-rudal meluncur dengan suara menggelegar. Warga Teheran bersorak sambil live di TikTok. Guys, lihat tuh, rudal-rudal kita menuju Haifa. Israel siap-siap ketemu kiamat mini. Di Tel Aviv, alarm peringatan langsung meraung-raung. Netanyahu yang lagi stres lihat laporan Gaza, mendadak makin pucat. Rambut semirnya yang tadinya licin, sekarang udah kayak sapu ijuk. Ya Allah, ini belum kelar di Gaza, kok Iran ikut-ikutan? Jenderalnya buru-buru ngomong, "Tuan, sistem Iron Dome kita siap menghadang." Tapi begitu rudal Iran nembus langit, Iron Dome malah panik kayak wifi lemot. Dari 10 yang ditembak, cuma 2 yang nyasar, sisanya, jebr, langsung tembus. Target utama, Pelabuhan Haifa, rumah besar Angkatan Laut Israel. Di sana ada kapal selam kelas Dolphin, korvet, kapal perang, dan gudang amunisi segede stadion bola. Begitu rudal pertama nyantol di kapal selam bertenaga nuklir. Bom! Ledakan itu bukan ledakan biasa, bro. Itu kayak gabungan konser Metallica sama pesta tahun baru di seluruh dunia. Kapal selam meledak, memicu ledakan berantai dari kapal-kapal perang lain yang penuh amunisi. Api membubung setinggi gedung pencakar langit. Pasukan Israel di Haifa lari pontang-panting. Ada yang nyemplung laut, ada yang sembunyi di gudang, ada yang cuma bisa tiarap sambil nangis. Tentara Israel, komandan. Ini bukan pelabuhan lagi, ini neraka laut. Saking dahsyatnya, ledakan itu bikin gelombang tsunami mini. Air laut naik, menghantam kota Haifa, menenggelamkan pelabuhan dan sebagian kota. Ribuan orang panik, teriakan di mana-mana. Diperkirakan 2.000 orang tewas, 1.600 tentara, sisanya warga sipil. Dunia internasional langsung geger. Media asing nulis headline besar, Iran ledakan jantung laut Israel, Haifa tenggelam. Netanyahu langsung panik berat. Dia lempar dasinya ke lantai, gebrak meja, dan teriak ke jenderalnya. Kenapa gak ada yang bisa cegah rudal itu? Jenderalnya cuma bisa jawab lirih.
Maaf tuan, rudalnya kecepetan, kayak mantan yang udah move on duluan. Netanyahu langsung lemes. Mukanya kayak bapak-bapak lihat tagihan listrik naik 300%. Sementara itu, di Iran suasana justru kayak pesta. Rakyat turun ke jalan, nari sambil teriak, Haifa gosong! Haifa gosong! Bahkan ada yang jualan kaos bergambar kapal selam Israel meledak. Laku keras kayak gorengan pas hujan. Di media sosial, meme langsung viral. Ada gambar kapal selam Dolphin dengan tulisan, From Dolphin to Dread Fish. Ada juga editan Netanyahu duduk di kapal karet sambil megang ember bocor. Buat pasukan Israel yang masih kejebak di Gaza, kabar ini kayak petir di siang bolong. Mereka dengar markas besar angkatan laut mereka dihancurkan, ribuan rekan tewas. Mental mereka makin runtuh. Satu tentara Israel ngomong ke temennya sambil gemetar. Bro, kalau markas di Haifa aja hancur, kita di sini tinggal nunggu giliran. Temennya jawab lirih. Iya, bro, kayaknya kita bakal jadi berita, bukan pahlawan. Di saat Gaza sedang membara dengan dentuman tank dan rudal, di sisi lain peta dunia Timur Tengah, sebuah kota pesisir bernama Haifa lagi-lagi kena sial besar. Kota ini sebelumnya dikenal damai, adem, banyak kafe pinggir laut, tempat nongkrong anak muda Israel sambil minum kopi overpriced. Tapi malam itu, bro, bukan lagi aroma espresso yang tercium, melainkan bau mesiu campur solar terbakar. Iran, dengan wajah penuh dendam bak mantan yang belum move on, tiba-tiba meluncurkan ratusan rudal. Bukan rudal sembarangan. Katanya ini adalah hasil upgrade-an dari versi lama. Kalau rudal lama ibarat motor Supra lawas, ini kayak Supra yang dipasang turbo, NOS, plus lampu strobo ala Fast Furious. Rudalnya gak cuma cepat, tapi juga lebih pintar. Bahkan mungkin lebih pintar dari sebagian anggota parlemen Israel. Rudal-rudal itu terbang menghantam Haifa Naval Base, markas besar Angkatan Laut Israel. Bayangin, di sana bersandar kapal selam kelas Dolphin, Corvette, sampai kapal perang yang penuh amunisi. Tempat itu bagaikan gudang Indomaret. Tapi isinya bukan mie instan, melainkan bom, torpedo, rudal, dan bahan bakar nuklir. Pokoknya sekali kena, efeknya bisa bikin bumi joget sendiri. Dentuman pertama terdengar, bom! Suara itu menggetarkan bumi, bikin kaca-kaca apartemen di Haifa pecah serempak kayak konser dangdut tapi sound sistemnya bocor. Salah satu kapal selam nuklir kena hajar rudal langsung di bagian perutnya. Hasilnya, ledakan maha dahsyat yang bikin langit merah darah. Laut beriak bukan lagi karena angin, tapi karena amunisi ikut meledak berantai. Penduduk sekitar pelabuhan teriak panik. Apa itu gempa bumi? Teriak seorang warga. Bukan, bro, itu kapal selam meledak, sahut yang lain. Waduh, berarti ini versi gratisnya tsunami dong? Tambah satu bapak-bapak yang masih sempat ngopi sambil gemetar. Ledakan itu beneran ngeri. Bayangin kayak domino efek. Satu kapal selam meledak, terus kapal perang di sampingnya ikut terbakar. Lalu amunisi di dalamnya ikutan meledak. Bikin efek suara seperti popcorn yang dimasak di panci raksasa. Dan benar saja, bukan cuma ledakan, tapi juga muncul gelombang tsunami buatan. Air laut naik tinggi, menghantam kota Haifa. Gedung-gedung yang tadinya berdiri kokoh, tiba-tiba kayak Lego disiram anak kecil lagi ngamuk. Orang-orang berlari tunggang langgang. Sebagian malah terpeleset karena jalanan basah. Ada yang sempat nyelamatin koper, ada juga yang nyelamatin kucing. Tapi ada pula yang masih bingung milih sandal mana yang mau dibawa. Data resmi, walau belum sempat diverifikasi karena siapa juga yang mau verifikasi di tengah api menyala, menyebut sekitar 2.000 korban jiwa. Dari jumlah itu, 1.600 adalah tentara, sisanya sekitar 400 warga sipil. Itu artinya, pasukan elit Israel yang katanya paling ditakuti di Timur Tengah, justru tenggelam di halaman rumah sendiri, bukan di medan perang Gaza. Ironisnya, mereka bahkan belum sempat makan malam terakhir. Sementara itu, di Iran suasananya berbeda 180 derajat. Televisi nasional langsung bikin breaking news. Presenter berita dengan muka col berkata, Alhamdulillah, rudal kita berhasil bikin kapal selam mereka berubah jadi ikan bakar raksasa. Kita doakan semoga musuh gentar, dan rakyat Iran tetap bersatu. Setelah ini, ikuti program masak-memasak, cara bikin kebab anti lemak. Netanyahu yang dapat laporan mendadak pucat pasi. Di ruang kendali ia teriak, ini gak masuk akal,
sambil banting meja. Tapi tentara di sampingnya cuma bisa jawab, "Maaf Pak, tapi kapal selamnya udah jadi sup laut." Ledakan demi ledakan terus terdengar. Seakan-akan Haifa bukan lagi kota, tapi arena konser kembang api terlarang. Laut Mediterania malam itu terang benderang, tapi bukan karena bulan purnama, melainkan cahaya api yang membumbung tinggi. Orang-orang di jauh sana, bahkan di Siprus, katanya bisa lihat semburat merahnya. Dan, itu baru permulaan. Karena setelah Haifa hancur, pertanyaannya adalah, siapa lagi target berikutnya? Israel kaget, rakyatnya takut, dunia terpana. Dan Iran? Mereka cuma senyum tipis, sambil bilang, baru pemanasan, bro. Ledakan di Haifa ternyata bukan cuma bikin laut berguncang, tapi juga bikin politik dunia kepanasan. Bayangin aja, satu kapal selam nuklir meledak, ratusan kapal perang gosong kayak sate keliling, dan kota Haifa nyaris tenggelam kayak Atlantis. Efeknya? Dunia langsung panik. Amerika? Tentu saja langsung gelisah. Presiden mereka yang lagi sibuk main golf di Florida tiba-tiba dilempar laporan intelijen. "Sir, Haifa hancur total." Dia kaget. Sampai bola golfnya mental ke kepala ajudan. "What?" katanya. Kapal selam Dolphin yang katanya super canggih itu, udah jadi ikan asin. Di Eropa, para pemimpin bingung. Ada yang bilang harus bikin sidang darurat PBB, ada juga yang sibuk mikirin, gimana nasib investasi kita di Israel. Bahkan seorang menteri luar negeri sempat nyeletuk. Kalau gitu, mungkin kita harus, upgrade sistem pertahanan kita juga. Jangan sampai nasibnya kayak mereka. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana kacau balau. Netanyahu kelihatan makin stres akut. Rambut putihnya makin banyak. Bahkan rambutnya yang dipaksain disemir hitam pun mulai luntur karena keringat dingin. Ia masuk ruang darurat, duduk, terus garuk kepala kayak orang lagi mikirin cicilan mobil. Kenapa bisa gini? Kenapa rudal Iran bisa tembus? Katanya frustasi. Salah satu jenderal jawab, "Maaf Pak, mungkin Iron Dome lagi lowat." Lowat? Netanyahu hampir pingsan. Ini bukan HP, ini negara AAA. Di Gaza, situasinya beda jauh. Para pejuang Hamas, Brigade Al-Qassam, sampai Brigade Al-Quds, mendengar kabar Haifa hancur, langsung sujud syukur. Ada yang sampai teriak, "Allahu Akbar! Musuh kita hancur di kandang sendiri." Bahkan seorang pejuang sambil nyalain rokok bilang, "Bro, ini rejeki nomplok banget. Kita belum sempet nembak, tapi musuh udah kebakar sendiri." Iran? Jangan ditanya. Mereka bikin pesta diam-diam. Di TV nasional, penyiar senyum lebar sambil bilang, "Rudal kita sukses besar." Efek sampingnya, Haifa sekarang punya pantai baru. Netizen Iran di medsos langsung bikin meme. Gambar kapal selam Dolphin disandingin sama ikan paus dengan caption, "Mana yang lebih tahan air?" Tapi, yang paling bikin merinding adalah efek lanjutan. Karena kapal selam yang meledak itu bukan kapal selam biasa, melainkan kapal selam yang katanya bisa bawa senjata nuklir. Bayangin, bahan nuklir yang ikut terbakar bikin radiasi tersebar di laut. Nelayan setempat bilang, "Waduh, abis ini ikan-ikan di laut Mediterania bisa bersinar di gelap kayak lampu neon." Bahkan ada rumor, kalau tsunami buatan itu bikin air laut naik, sebagian kota Haifa jadi tenggelam. Bayangin, mall, hotel, restoran pinggir laut yang tadinya tempat anak-anak muda pacaran, sekarang jadi akuarium raksasa. Ada yang nyeletuk, "Bro, ini Disneyland versi Israel, Sea World of Dome." Korban makin banyak, rumah sakit kewalahan. Tentara yang selamat pun banyak yang trauma. Ada yang ngomong ke media, "Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kapal selam itu meledak seperti popcorn. Saya kira ini kiamat kecil." Dan yang lebih ngeri lagi, dunia mulai sadar kalau perang ini bisa berubah jadi perang besar. Amerika mulai kirim kapal induk, Rusia senyum-senyum dari jauh, Cina pura-pura jualan HP tapi diam-diam ngintip situasi. Dunia diambang ledakan lebih besar. Netanyahu akhirnya cuma bisa menutup wajahnya dengan tangan. Ia sadar, ambisinya masuk Gaza berakhir jadi bumerang. Bukan cuma gagal total, tapi juga bikin negaranya sendiri luluh lantak. Dari balik kursi darurat ia berbisik lirih. Apakah ini akhir dari semuanya? Sementara kamera media dunia menyorot kota Haifa yang terbakar,
tenggelam, dan hancur, narator berita menutup dengan kalimat. Dari ambisi menjadi tragedi, dari kekuatan menjadi kelemahan, Israel kini menghadapi tsunami nyata dan tsunami politik. Dan pertanyaannya, apakah ini baru awal, atau benar-benar akhir? Nah bro, gimana ceritanya? Dari tank Israel yang jeblok ranjau, sampai kapal selam nuklir meledak bikin tsunami buatan, bener-bener kayak film Hollywood tapi versi Timur Tengah. Kalau kalian suka cerita dramatis campur ngakak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin lonceng biar gak ketinggalan update terbaru. Doain juga gue sehat selalu ya bro. Dan ingat, dunia ini penuh kejutan. Kadang sejarah ditulis dengan darah, kadang dengan air mata, tapi kali ini, ditulis dengan ledakan kapal selam dan tsunami buatan. Jangan lupa ngakak dan jangan lupa bahagia ya. Stay tuned, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.